berkah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menikmati kebebasan hidup, kebebasan dari rasa benci, dendam, dan kemarahan, dan kita menikmati damai sejahtera Tuhan lewat kasih-Nya yang terus mengalir di tengah-tengah hidup kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu dan berkat-Mu yang terus melimpah bagi kami. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah firman yang akan kami dengar menjadi satu firman yang hidup. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, buah dari kemerdekaan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, betapa sulitnya ketika hidup dalam penjajahan. Nenek moyang kita, mereka bercerita ketika Indonesia dijajah oleh bangsa asing, mereka tidak memiliki kebebasan, mereka juga tidak bisa menikmati hidup. Setiap hari mereka harus berperang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Penjajah yang menindas bangsa kita seringkali berbuat semena-mena terhadap rakyat-rakyat jelata. Dan nenek moyang kita, para leluhur kita, mereka juga memberikan jiwa raga mereka demi kemerdekaan. Jadi penjajahan dalam bentuk apapun itu menyiksa dan menyakitkan, bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani. Jasmani dan rohani, hidup tidak nyaman, hidup tidak tenang jika hidup di bawah penjajahan. Begitu juga di tengah-tengah hidup kita, Yesus Kristus sudah memberi kemerdekaan kepada kita. Yesus Kristus sudah memberi kebebasan kepada kita, sehingga kita tidak dijajah lagi oleh dosa. Hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Jadi kebebasan dan kemerdekaan yang kita dapatkan harus kita nikmati. Kalau begitu, bagaimana buah kemerdekaan itu dapat kita nikmati? Kita baca di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita sekarang hamba Allah. Untuk menjadi hamba-hambanya Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan, menjaga kesucian hidup. Sebagai hamba-hamba Allah, kita berjuang untuk hidup memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Allah kita adalah Yesus Kristus yang sudah membebaskan dan memberi kemerdekaan kepada kita. Jadi untuk apa kita hidup dalam dosa? Lalu untuk apa kita terus berbuat dosa? Dosa tiap hari kita terus berbuat dosa. Ada orang bilang dosa yang disengaja dan dosa yang tidak disengaja. Berhentilah berbuat dosa. Lakukanlah hal yang baik. Tinggalkanlah hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Marilah kita menguduskan hati dan pikiran kita untuk kita menyenangkan, memuliakan, membesarkan Tuhan yang sudah membebaskan kita. Bapak, Ibu, ada seorang presiden Afrika Selatan
bernama Nelson Mandela. Sebelum dia menjadi presiden di Afrika Selatan, dia pernah dipenjara selama 27 tahun oleh rezim kulit putih. Ketika itu Afrika Selatan ingin membebaskan diri karena rezim kulit putih menguasai kulit hitam. Dan kulit hitam, orang-orang kulit hitam ingin merdeka dari penjajahan rezim kulit putih. Karena orang-orang kulit hitam selalu mereka punya pemikiran dan mereka perlakukan orang-orang kulit hitam seperti budak mereka. Nelson Mandela memperjuangkan itu. Warna kulit tidak membuat perbedaan karena Tuhan yang menciptakan warna kulit. Selama 27 tahun dia dipenjara, dia disiksa dan dia dianiaya. Tapi yang luar biasa, meskipun dia ada dalam penjara, pikirannya tidak di penjara. Sesudah dia keluar dari penjara dan menjadi presiden di Afrika Selatan, yang pertama kali dia lakukan, dia mengampuni orang-orang yang memenjarakan, orang-orang yang menyiksa dia. Ketika dia melepaskan pengampunan, dia tidak lagi diikat oleh kebencian, kemarahan, dan dia merasakan kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, buah kemerdekaan yang sesungguhnya adalah melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Melepaskan pengampunan berarti kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itulah buah dari kasih kita kepada Tuhan. Dan itu juga buah dari kemerdekaan yang kita nikmati. Jadi jangan mau dijajah oleh dosa. Kita sudah bebas. Lakukanlah hal-hal yang baik. Kerjakanlah sesuatu yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Mari jadi pelaku firman. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Engkau selalu mengingatkan kepada kami untuk kami menghasilkan buah-buah kemerdekaan, buah-buah kebebasan dalam hidup. Pengampunan adalah salah satu buah dari kemerdekaan. Benar Tuhan, berkati kami supaya kami melakukan firman-Mu, dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Salam merdeka. Karya indah Tuhan Maha